Nah, ini cukup menarik untuk kawan-kawan watchlist besok. Dengan target ke berapa? Targetnya adalah ke 1070. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Hari ini perdagangan tanggal 3 bulan 2 2021 ya, hari Rabu, di hari ketiga dari perdagangan di bulan Februari. Dan dilihat dari IHSG, ini IHSG-nya sempat mencoba untuk naik ya di atas Fibonacci 0,786 di harga 6.111, lalu turun kembali ya, dan sekarang ditutupan di 6.077. Tapi masih ada harapan sih untuk IHSG untuk kembali naik, karena di sini terlihat IHSG masih kuat berada di atas MA5-nya ya di harga 6.006. Nah, semoga tidak tembus ya di harga 6.000 ya. Nah, ini kalau seandainya dia sudah mulai kuat dari Fibonacci di 0786 ini, di atas ini, di garis ini, kemungkinan dia bakal terus melakukan rally untuk kembali ke 6.400-an ya. Bahkan semoga bisa ke 6.800 untuk IHSG. Nah, saya kemarin mendapatkan banyak request ya untuk review saham-saham pilihan dari kawan-kawan. Yang pertama adalah tetap Antam. Nah, Antam ini saham sejuta umat ya, karena banyak yang sekali kawan-kawan yang punya di Antam dan sangat menjadi sorotan untuk saat ini untuk Antam. Hari ini dari grup keluarga Oke Saham sempat cuan ya dari harga Antam ya, dari harga 2000 berapa tadi? 2260-an kalau nggak salah sampai 3.500-an. Pokoknya lumayan lah tadi kawan-kawan dapat di Antam. Nah, dan sekarang hari ini juga di penutupan turun kembali di harga 2.330 ya. Nah, ini untuk sekarang support Antam terkuat adalah di 2770 ya di sini. Nah, ini di sini adalah supportnya di 2770. Kali ini sempat ada obrolan di kawan-kawan di keluarga Oke Saham ya. Kalau seandainya besok Antam atau nikel ya, harga nikel kembali turun atau tidak naik ya. Nah, kawan-kawan, saya sarankan besok antrikan saja di 2770 di sini di bawah. Nah, semoga bisa mantul kembali untuk mendapatkan pantulan ya. Untuk sekarang ini masih belum bagus, atau kalau saya ngomong belum bisa untuk disimpan lama untuk Antam. Tapi kalau dia sudah mulai bergerak di harga 2.530, nah ini sebagai supportnya ya, ini mulai menarik kembali untuk bisa kembali ke harga 3.300. Bahkan mungkin bakal bisa ke 4.000, bahkan ke 5.000 ya. Karena proyek dari pabrik baterai dan mobil listrik dan lain-lain ini sangat gencar di 2021, jadi bisa kita pantau ya. Tetapi kalau seandainya Antam turun dari harga close di bawah 2070 di sini ya, di paling bawah di sini, nah kita tunggu aja Antam di harga 1.600. Harus siapkan dana cash ya. Nah, ini ketika dia menyentuh kisaran 1.600-an ini, yuk kita borong bareng-bareng supaya dia bisa kembali naik ke 3.300. Nah, banyak sih yang ngomong, nggak mungkin dia Antam bisa turun di 2.000. Lah, kita tidak bisa ya nengok market seperti apa ke depannya, tapi kita selalu antisipasi untuk Antam. Nah, di sini ada gambarnya ya. Kalau dia turun di harga di bawah 2.000, kita serok di harga 1.600-an. 1.600 sampai 1.700. Selanjutnya ada yang request saham PTPP. PTPP saat ini berada di harga close-nya di harga 1.660 ya. Nah, ini adalah area demand-nya ya, atau area low-nya itu harga di harga 1.680 sampai 1.535 di kisaran ini ya. Nah, ini kita tengok di sini pantulannya di samping sini. Nah, ini kawan-kawan, kalau seandainya PTPP turun di bawah 1535, wah bisa wassalam ya, bisa turun kembali lebih parah ya. Tapi karena ini dia sudah berada di bawah garis atau sudah masuk area demand-nya, kawan-kawan bisa antrikan saja kalau seandainya mau tes di harga 1.535. Tapi kalau kawan-kawan yang mau agak disimpan lah, atau mungkin dia bakalan bisa mantul kembali, itu sangat menarik kalau dia sudah bisa tembus resist. Ini resistnya ya di 1.845. Nah, ini sudah sering sekali dia ketemu ya di sini. Nah, tuh di sini kisaran 1.845 sampai 1.850-an ya di sini. Nah, ini bisa
kawan-kawan pantau ya di sini. Kalau ngeliat dari stohastiknya, nah stohastiknya juga sudah mulai golden cross di sini. Nah, karena bisa ditengok ya golden cross untuk stohastiknya. Nah, jadi harapannya sih dia sudah berada di area demand-nya, jadi bisa kembali mantul ya di sini. Nah, semoga kawan-kawan bisa antrikan saja nih di bawah sini untuk PTPP. Kalau untuk WSBP kawannya, nah untuk WSBP kawannya PTPP, kita tengok ya di sini harga close-nya itu ada di harga 254 di bawah sini ya. Nah, supportnya yang kuat adalah di 234 untuk Satya. Ini kita bisa tengok ya di sini ya, dia sudah mantul di sini adalah high-nya, lalu dia mantul di sini sering ketemu, dan di sini memang garis supportnya harga di 234. Jadi besok kalau seandainya dia turun, ayo kita antrikan di 234, semoga dia mantul untuk kembali dengan resistnya di harga 270. Jadi lumayan kalau kawan-kawan bisa main ring dari 234 ke 270. Kalau dia sudah bisa close di atas 270, ini baru menarik ya. Kenapa? Yang pertama pasti dia sudah berada di atas MA5 dan dia juga sudah berada di atas resistnya. Harapannya bisa kembali lagi ke harga 350-an ya. Nah, jadi ini ya kata kuncinya kalau dia turun di 234 kita serok. Ini adalah support kuatnya. Semoga dia bakal kembali ke 270. Kalau lewat lagi dia bisa mantul kembali ke atas. Untuk WSBP, ditengok juga the stohastiknya juga sudah mulai golden cross ya di sini ya. Ini sangat-sangat menarik untuk kita pantau WSBP. Lalu ada juga yang request untuk review saham. Nah, untuk keras, nah dia kita tengok dari Fibonacci-nya, dia sudah mantul ya dari Fibonacci 0,38 di sini. Nah, ini adalah sebagai supportnya di harga 580 dan sekarang dia sudah berada di atas MA5. MA5-nya ada di 621 ya, dan harga hari ini close di 665. Cukup bagus. Kawan-kawan kalau yang mau masuk di keras ini oke, selama dia tidak turun di bawah 635 ya. Dengan targetnya dia sudah mulai oke. Kalau dia bisa tembus di 685, ini sangat-sangat menarik sekali ya. Nah, ini bisa kita tengok. Nah, ini sudah mulai menunjukkan uptrend ya untuk tracknya. Nah, ini sudah mulai menunjukkan uptrend untuk keras. Sangat-sangat menarik keras ke depannya. Jadi kalau dia berada di atas 685, 689 di sini ya, 690, ini sangat menarik sekali untuk kita beli untuk mencapai kembali ke harga 800 ya. Keras. Nah, selanjutnya saya akan memberikan rekomendasi saham yang bisa dipantau untuk besok ya, dan ini sangat-sangat menarik menurut saya ya. Jadi bisa kawan-kawan melihat dari rekomendasi saya bisa dianalisa kembali ya untuk besok. Sama apa yang bakal menarik untuk besok kita tengok. Yang pertama adalah BRPT. Nah, BRPT ini kita tengok ya. Nah, BRPT melihat dari Fibonacci-nya dari harga terendahnya ya, ini dari harga terendah di 849 ketika penurunan kemarin, dan sekarang sudah kembali ke area di kisaran 0,6 sampai 0,5 ya untuk Fibonacci-nya. Dan ini sangat menarik sekali. Kenapa? Ini dia berada di atas MA5 dan juga dia mantul dari MA20-nya ya hari ini ya. Ketika dia menyentuh dari MA20, dia kembali naik. Dan ini merupakan candlenya juga cukup menarik ya, ketika dia turun di bawah MA20 atau di Fibonacci 0,5-nya ya di 1072, dia kembali mantul kembali untuk naik ya. Jadi ini kekuatan belinya masih sangat-sangat kuat ya di sini ya. Ini bisa kawan-kawan perhatikan untuk besok. Dengan target ini kan close-nya ada di 1115. Targetnya di kisaran 1200 ya untuk BRPT. Nah, jadi tetap apapun yang kita rekomendasikan, kawan-kawan tetap bisa analisa kembali ya ketika masuk di perdagangan besok. Karena untuk perdagangan besok itu kita bakal tengok besok ya, lihat dari komoditasnya, lihat dari Dow Jones, dan lihat dari ada sentimen apakah yang berpengaruh terhadap IHSG kita ya untuk besok. Kedua yang sangat menarik bagi saya adalah MMLP ya, Mega Manunggal Property. Nah, ini sangat menarik bagi saya. Kenapa? Dia memang di sini masih dalam keadaan sideways ya. Nah, ini sideways sangat panjang ya sideways-nya ya. Kita gambarkan.
Nah, kita gambarkan di sini adalah area sideways-nya ya. Nah, ini bisa ditengok area sideways-nya. Dan hari ini dia sangat mantul ya di sini. Nah, dengan stochastiknya juga masih mentereng sekali, ditambah MA20 dan MA5-nya berada di bawah dari harga. Ini cukup menarik menurut saya ya untuk MMLP. Nah, ini targetnya terdekat MMLP itu ada di 312 ya di sini. Ini adalah resistnya, resist terdekatnya. Nah, ini 312 dengan supportnya, kita ambil supportnya ada di harga 300 ya. 295 supportnya itu ada di MA20. Nah, ini sangat-sangat menarik sekali menurut saya untuk MMLP. Kalau seandainya besok dia bisa close di atas 312, nah ini ya di atas ini ya. Target selanjutnya ada di harga 320. Kalau 320 juga jebol, wah ini cukup luar biasa ya. Nah, ini juga kan kita tengok di sini 320 bisa ke 500 nanti. Tapi dengan coba pertama adalah kalau seandainya dia bisa menembus di harga 312, lalu 320, lalu selanjutnya nanti kita tengok lagi resistnya selanjutnya. Ini sangat menarik bagi saya. Jadi besok bisa kalian pantau ya untuk jadikan watchlist MMLP. Selanjutnya saham rekomendasi kita yang wajib kawan-kawan pantau besok adalah, nah ini ya, Bank Cimniaga. Wah, ini cukup menarik ya. Kenapa? Harganya hari ini sudah berada di atas MA20-nya ya. Karena harga MA20 di harga 966, tapi dia close berada di 980. Nah, ini cukup menarik sekali. Dengan ditambah kita tengok di sini volumenya juga itu berada di atas MA20 ya. Nah, ini cukup menarik untuk kawan-kawan watchlist besok. Dengan target ke berapa? Targetnya adalah ke 1070. Di sini ya, ini adalah resistnya. Nah, ini dia punya resist ya di sini 1000 di harga 1000. Nah, ini kita tengok di sini 1000. Jadi besok bisa pantau 980 sampai 1000. Dan target selanjutnya ada di atas 1070 ya. Nah, ini sangat menarik kembali untuk kawan-kawan tengok untuk besok, yaitu BNGA. Nah, satu lagi yang bisa kawan-kawan pantau adalah Pure. Nah, Pure ini sangat menarik sekali, volumenya cukup besar, candlenya cukup menarik, dan juga dia hampir menembus MA20. Jadi kalau kawan-kawan besok dia bisa close di atas MA20, ini cukup menarik sekali ya untuk Pure. Ditambah stochastiknya juga sudah oke. Nah, besok bisa lah di scalpingin di Pure. Hari ini juga kenaikannya cukup luar biasa ya untuk Pure. Nah, jadi bisa kawan-kawan pantau. Sampilan kita adalah BRPT yang pertama, kedua adalah MMLP, ketiga adalah BNGA, dan terakhir adalah Pure. Nah, ini bisa kalau kawan-kawan pantai dan bisa jadikan watchlist untuk besok. Nah, bagi kawan-kawan yang masih bingung atau masih belum cuan ya dari bisnis saham, bisa ikut gabung di keluarga Oke Saham. Nah, di sini adalah grup diskusi kami, dan di sini adalah channel kami keluarga Oke Saham. Nah, ini kita bisa tengok di sini setiap pagi kita bakal review dari komoditas-komoditas yang ada, dan juga kira-kira bagaimana sih strategi yang bagus untuk hari ini. Ini kita bisa tengok ya. Ini banyak yang tanya juga PTB seperti apa Pak, dan ini kita bahas semua, BMTR dan lain-lain. Dan hari ini kita juga cukup lumayan sih untuk cuan. Nah, ini tadi pagi kita sempat ambil bola. Nah, ini bola ya. Bola kita ambil buy close dan alhamdulillah cuan. Lalu kita BRIS. Nah, ini ya BRIS 2600 kena saya HK. Nah, ini sebelum masih BRIS masih merah ya, dan sekarang penutupan sudah ada di 4%-an, alhamdulillah. Terus saya juga ambil, nah kalau dia ke 2000 saya HK, kalau sekarang masih rawan. Nah, ini karena masih BRIS masih agak di bawah. Nah, saya ambil TSPC. Nah, ini juga saya ngambil TSPC ya tadi pagi. Nah, ini juga kita hantam AK nih, hantam HK. Nah, ini hantam HK lagi di area merah, kita HK, dan alhamdulillah. Nah, ini ya, kalau 235 kena saya keluar. Nah, tapi alhamdulillah kita masuk di 2380 dan kita jual di harga 2000. Antam hijau di sini ya, kita tengok ya, Antam, dan targetnya ke berapa? Dan di sini saya tulis targetnya adalah 2500. Nah, ini kita tengok ya. Wah, BRIS juga mantap di 2600 lewat langsung naik. Nah, ini bisa kita scalping kan. Targetnya ke 2500, dan alhamdulillah nih ya.
Antam sudah sampai 2.500 ya, mau jual oke, mau hold atau sendiri batasannya. Jadi memang kita beli di merah dan kita jual di 2.500. Ini banyak sekali ya. Terus kita tengok-tengok lagi, banyak sekali kawan-kawan yang cuan dari saham-saham yang kita pilihkan. Nah, ada juga yang sudah cukup banyak ya. Nah, untuk diswingkan, ada beberapa saham yang kita swingkan dan alhamdulillah sudah cuan besar ya. Nah, bagi kawan-kawan juga yang tergabung di keluarga Oke Saham, jangan malu-malu ya untuk bertanya atau chat langsung ke saya. Seperti contoh nih Ibu Novi, tadi pagi dia baru gabung ya ke kita, dan lalu langsung tanya, selamat pagi Pak, saya member baru, saya terjun di dunia saham baru 2 minggu. Nah ini ya, nah, selamat Bu, belum terlalu jauh, baru mau belajar, semoga bisa dibimbing jadi trader yang mandiri. Nah, di sini saya sudah memberikan ulasan ya, Ibu mau menjadi seperti apa? Scalping, swing, invest, atau Ibu juga bisa BSJP. Nah, dia ngomong saya pengen scalping, Pak. Ayo, di sini kita bimbing ya. Jenis-jenis cut loss seperti apa, terus bagaimana cara scalping. Nah, di sini saya jelaskan. Nah, bagaimana pengaturannya dan lain-lain ya. Dan juga masih banyak yang lain ya, seperti Bu Siska yang sering rutin chat saya untuk konsultasi, nanya seperti apa analisa dan lain-lain. Ini kita sering ngobrol ya. Mbak Resti juga di sini dia masih sering tanya-tanya ya, bagus karena memang mumpung kita ada yang mau ditanyakan dan kita masih belum ngerti, ayo kita tanyakan langsung. Dan masih banyak sekali ya bapak-bapak, ibu-ibu yang masih di sini, banyak sekali yang chat pribadi ke saya dan langsung Jepri kalau seandainya mereka tidak enak ya langsung di grup. Nah, ini juga di channel Oke Saham juga kita memberikan tips-tips dan juga bagaimana untuk menjadi trader yang mandiri. Nah, semoga kawan-kawan bisa menjadi trader yang mandiri ya, dan juga mendapatkan untung yang besar dan juga bisa cuan besar dari bisnis saham. Nah, untuk kalau seandainya kawan-kawan ingin bergabung di keluarga Oke Saham, dan kita ada kelas nanti ya hari Sabtu dan Minggu ini untuk pembelajaran live Zoom di hari Sabtu dan Minggu. Kawan-kawan bisa tanya bagaimana sih cara registrasinya di adminnya di 0812 71989398. Nah, kawan-kawan bisa tanya ya di adminnya ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalian di bawah. Kalau seandainya kawan-kawan mau request review saham juga bisa komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.